Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriska Khairiyah Pohan dari kelas PSIK 22B, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Negeri Medan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan titik. Yang pertama, kita perlu ketahui dulu apa itu image enhancement. Ini adalah proses dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas gambar agar lebih jelas dan mudah dianalisis, baik oleh manusia maupun oleh sistem komputer. Proses ini dilakukan dengan memodifikasi atau meningkatkan aspek tertentu dari gambar, seperti kontras, kecerahan, detail, atau mengurangi noise yang mengganggu. Kategori image enhancement. Yang pertama ada spatial domain. Spatial domain ini adalah teknik yang bekerja langsung pada piksel gambar dengan memodifikasi intensitas piksel secara individual atau dalam kelompok piksel di sekitar titik tertentu. Spatial domain ini ada dua teknik, yaitu point processing dan mask processing. Selain spatial domain, ada kategori yang lain, yaitu frekuensi domain. Frekuensi domain ini adalah teknik yang bekerja dengan memodifikasi komponen frekuensi gambar. Biasanya dilakukan dengan mengubah gambar ke dalam domain frekuensi. Di dalam video ini saya akan menjelaskan yang bagian kategori spatial domain terkhusus untuk point processing. Point processing ini adalah cara memproses gambar dengan mengubah nilai setiap piksel satu persatu tanpa melihat piksel-piksel lainnya di sekitar. Jadi setiap piksel diubah berdasarkan nilai intensitas atau kecerahan dari piksel itu sendiri. Bayangkan gambar sebagai kumpulan kotak-kotak kecil, di mana setiap kotak atau piksel punya nilai kecerahan. Dalam point processing, setiap kotak ini diolah satu persatu. Nilai kotak bisa diperbesar, diperkecil, atau diubah sesuai aturan tertentu. Teknik ini sederhana dan cepat karena tidak melibatkan piksel-piksel di sekitarnya. Prinsip point processing yaitu sebuah piksel pada citra masukan diproses dan hasilnya disimpan pada posisi yang sama pada citra keluaran. Katakanlah kita memiliki citra masukan awal fxy dan ingin dilakukan manipulasi yang menghasilkan gambar yang berbeda, misalkan gxy. Pemrosesan titik didefinisikan sebagai operasi untuk menghitung nilai baru piksel gxy berdasarkan nilai piksel pada posisi yang sama di fxy dengan menggunakan operasi. Contoh-contoh point processing. Yang pertama ada thresholding, yang kedua image contrast, yang ketiga ada operasi aritmetika, yang keempat ada operasi boolean, yang kelima ada operasi geometri. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama adalah threshold. Thresholding adalah teknik point processing yang digunakan dalam pemrosesan citra untuk mengubah gambar grayscale atau gambar berwarna menjadi gambar biner hitam putih berdasarkan nilai ambang atau threshold yang ditentukan. Dalam proses ini, setiap piksel dalam gambar dibandingkan dengan nilai threshold, dan berdasarkan hasil pembanding tersebut, piksel diklasifikasikan sebagai hitam dengan bernilai 0 atau putih dengan bernilai 255. Thresholding merupakan teknik pengolahan citra berbasis piksel atau point processing yang banyak digunakan untuk segmentasi. Segmentasi ini adalah pemisahan objek dari latar belakang citra atau image background. Ada macam-macam threshold. Binary threshold. Ini tujuannya untuk mengubah gambar menjadi hitam putih berdasarkan nilai ambang tertentu, memisahkan objek dari latar belakang. Pada OpenCV ada fungsi yang namanya trace binary yang bisa melakukan binary threshold. Kemudian ada inverse binary threshold
yang tujuannya untuk kebalikan dari threshold biner untuk membuat objek menjadi hitam dan latar belakang putih. Pada OpenCV bisa menggunakan fungsi trace binary INV. Kemudian ada truncate threshold. Tujuannya ini ialah memotong nilai pixel yang lebih besar dari threshold menjadi nilai threshold, menjaga detail dalam area terang. Pada OpenCV bisa memakai fungsi trace terang. Kemudian ada threshold to zero. Tujuannya ini adalah membiarkan pixel yang lebih terang dari threshold, sementara pixel di bawah threshold menjadi hitam. Bisa memakai fungsi trace to zero pada OpenCV. Dan ada inverse threshold to zero. Ini tujuannya untuk membiarkan pixel di bawah threshold, sedangkan pixel di atas threshold menjadi hitam. Bisa menggunakan trace to zero INV pada OpenCV. Kemudian ada adaptive thresholding. Ini bertujuan untuk mengaplikasikan threshold berbeda untuk area yang berbeda pada gambar, berguna untuk gambar dengan pencahayaan tidak merata. Bisa menggunakan fungsi adaptive trace min C dan adaptive trace Gaussian C pada OpenCV. Kemudian yang terakhir ada Otsu's thresholding, bertujuan untuk menentukan nilai ambang optimal secara otomatis untuk membagi gambar menjadi dua bagian, objek dan latar belakang, dengan minimisasi variansi. Bisa menggunakan fungsi trace Otsu. Selanjutnya, contoh dari point processing yaitu ada image contrast. Image contrast ini adalah perbedaan antara area terang dan gelap dalam sebuah gambar. Semakin besar perbedaan antara bagian yang paling terang dan paling gelap, semakin tinggi kontrasnya. Pada citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Kemudian, operasi aritmetika. Brightness dan kontras citra dapat dikendalikan oleh operasi aritmetika. Operasi aritmetika meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan membagi nilai-nilai pixel dengan beberapa nilai konstan. Selanjutnya ada operasi boolean. Operasi logika seperti AND, OR, XOR, dan NOT yang diterapkan pada gambar biner berguna untuk menggabungkan atau memodifikasi gambar biner, gambar hitam putih. Selanjutnya ada operasi geometri. Yang pertama ada translation. Translation ini adalah pergeseran lokasi objek. Di OpenCV dapat dilakukan dengan memanggil fungsi cv.warp find. Kemudian ada rotation. Rotation ini adalah memutar gambar berdasarkan sudut tertentu. Dilakukan dengan menggunakan fungsi ini, CV get rotation matrix 2D dengan parameter center, angle, dan scale. Kemudian ada scaling. Scaling adalah mengubah ukuran gambar lebih besar atau lebih kecil. Pada OpenCV dapat dilakukan dengan memanggil fungsi CV resize. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum berdasarkan materi yang telah dijelaskan. Baik, kita masuk ke praktikum yang pada program pertama, menghubungkan Google Colabs dengan Google Drive. Terlebih dahulu, menggunakan perintah drive mount. Nah, ini untuk mengakses file yang disimpan di dalam Google Drive. Kemudian, memanggil library yang diperlukan. Memanggil library OpenCV. Library ini untuk pengolahan citra. Kemudian memanggil library NumPy. Kemudian memanggil library Matplotlib. Ini fungsinya untuk menampilkan gambar. Kemudian memanggil path penyimpanan file gambar yang ada di drive. Kemudian selanjutnya itu yang ini cv-imread image path 0, yaitu gambar yang ini artinya adalah
gambar yang ada di Google Drive dibaca menggunakan OpenCV dengan image path yang ini. Kemudian parameter 0 menunjukkan bahwa gambar dibaca dengan mode grayscale. Kemudian fungsi CV threshold image 127,255, CV trace binary. Yang ini tuh berarti melakukan thresholding pada gambar yang mengubah pixel berdasarkan ambang batas 127. Ini adalah thresholdnya. Sama seperti yang bawahnya untuk trace 2, trace 3, trace 4, dan trace 5. Yang membedakan adalah fungsi di bagian sini. Yang pertama itu fungsi trace binary. Jika pixel di bawah 127 menjadi hitam dan di atasnya menjadi putih. Untuk yang trace binary INV, kebalikan dari binary. Pixel di bawah 127 akan menjadi putih, di atasnya akan menjadi hitam. Kemudian fungsi trace trunk ini, pixel di atas 127 diubah menjadi 127. Sisanya tetap. Kemudian trace to zero, pixel di bawah 127 diubah menjadi 0. 0 berarti warnanya hitam, sisanya tetap. Kemudian ada trace to zero INV, ini kebalikan dari trace to zero. Pixel di atas 127 diubah menjadi 0, yang artinya pixel di atas 127 akan menjadi warna hitam. Kemudian di sini ada variable titles, array titles yang berisi nama-nama dari gambar yang akan ditampilkan. Ada original image, binary, binary INV, trunk, zero, dan to zero INV. Kemudian ada array image, ini untuk menyimpan gambar-gambar yang telah di threshold sebelumnya. Kemudian ada perulangan sepanjang 6. Di sini berisi untuk menampilkan gambar yang telah di threshold tadi. Kemudian PLT show untuk menampilkan hasilnya. Nah, beginilah hasilnya untuk yang original image. Yang ini untuk binary image, yang ini binary INV, yang ini trunk, yang ini to zero, yang ini to zero INV. Nah, selanjutnya praktikum yang kedua, import CV2. CV sebenarnya ini tidak perlu diimport lagi karena di atas sudah. Kemudian bagian ini untuk mengimpor CV2 in show untuk menampilkan gambar yang telah dilakukan point processing. Kemudian di sini ada memanggil path dari file gambar yang akan dilakukan point processing.
Nah, yang ini membaca file gambarnya IMG Pahlawan. File gambarnya IMG Pahlawan dengan parameter 0 berarti tadi membaca dengan grayscale. Kemudian ada IMG shape, ini untuk mendapatkan dimensi gambar, jumlah baris dan kolom. Kemudian ada membaca gambar untuk gambar asli, gambar RGB-nya. Kemudian ada fungsi CV resize. Resize ini untuk mengubah ukuran gambar menjadi 2 kali lipat dari ukuran asli dengan fungsi CV intercubic. Dengan interpolation sama dengan CV intercubic yang akan memberikan hasil yang lebih halus. Kemudian ada M di sini berarti matriks transformasi. M untuk menerjemahkan gambar sebesar 100 piksel ke kanan dan 10 piksel ke bawah. Nah, ini 100 piksel. Nah, ini 50 piksel. Maksudnya yang ini 100 ke kanan dan yang 50 piksel ke bawah. Kemudian untuk fungsi CV warp affine ini berfungsi untuk menerapkan transformasi yang ini ke berfungsi untuk menerapkan transformasi ke gambar berdasarkan parameter IMG, kemudian M, matriks transformasi M, dan kolom dan baris yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada CV get rotation matrix kali matriks 2B dengan parameter ini berfungsi untuk memutar gambar sebanyak 5 derajat di sekitar pusat gambar. CV warp affine ini untuk menerapkan rotasinya ke gambar berdasarkan parameter yang sudah ditentukan. Kemudian ada imwrite, fungsi CV imwrite, nama file, dan kemudian ada IMG resize, bermaksud untuk memasukkan hasil imrise ke dalam file General Sudirman Resize JPEG. Begitu juga dengan yang IMG translation, hasilnya akan ke file General Sudirman Translation JPEG, dan IMG rotation hasilnya akan dimasukkan ke General Sudirman Rotation JPEG. Kemudian menampilkan gambar hasilnya dengan melakukan yang pertama, untuk membuat nama gambar yang pertama, judul gambar yang pertama, image asli, kemudian CV2 imshow, IMG RGB ini untuk menampilkan gambar asli, kemudian image resize,
CV to InShow, Image Resize untuk menampilkan gambar image resize, kemudian Print Image Translation, dan bawahnya ada CV to InShow, IMG Translation untuk menampilkan gambar image translation, kemudian ada Print Image Rotation, di bawahnya ada CV to InShow, IMG Rotation untuk menampilkan gambar image rotation. Nah, di bawahnya ada CV Weight Key dan CV Destroy All Windows. Fungsi untuk menunggu input dari pengguna sebelum menutup jendela OpenCV. Kemudian untuk memastikan jendela tidak langsung tertutup dalam aplikasi desktop. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini untuk gambar image asli seperti ini. Kemudian image resize, gambar yang sudah diubah ukurannya menjadi 2 kali lipat. Nah, kemudian ada image translation yang gambarnya digeser ke kanan, kemudian ke kanan dan sebanyak image translation, gambar yang telah digeser. Kemudian ada image rotation, gambar yang posisinya diubah berdasarkan sudut 45 derajat. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.